الهجرة رحلة هادينا. Pertanyaannya berarti bagaimana cara mengajaknya agar dia melaksanakan syariat Islam. Ya, tentu kita sebagai seorang manusia yang memiliki hubungan sosial, cara mengajaknya adalah dengan lisan dan dengan perbuatan. Dengan lisan dalam bentuk nasihat, kemudian dengan perbuatan dalam bentuk mencontohkan, ya. Jadi tugas kita hanya mengajak saja, Pak. Entah mengajak dengan lisan, entah mengajak dengan perbuatan. Adapun masalah hidayah itu kita serahkan kepada Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini turun kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, berkaitan dengan beliau. Jadi Abu Thalib itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sampai akhir hayatnya beliau itu tidak mau masuk Islam. Padahal perjuangannya untuk mempertahankan dakwah Islam kan luar biasa, Pak ya. Setiap kali ada orang kafir Quraisy yang menyakiti Nabi, maka Abu Thalib yang akan membela Nabi. Tapi sampai akhir hayat Abu Thalib ini tidak kunjung masuk Islam. Sampai-sampai Nabi terus merayu, ayo pamanku ucapkan 2 syahadat. Ayo pamanku segera masuk Islam. Nabi terus mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Tapi kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama tafsir ya. Kemudian turun ayat ini yang menyatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau suka. Akan tetapi yang memberi hidayah itu Allah kepada orang yang ia kehendaki. Jadi tugas kita itu hanya mengajak, hanya menasehati, hanya memberi contoh. Dan itu merupakan pahala tersendiri buat kita, Pak ya. Jadi orang yang diajak itu dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu urusan Allah. Tapi mau dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah, kita tetap mendapatkan pahala. Nah itu tugas kita sebagai seorang muslim, hanya mengajak, hanya sekedar mencontohkan dengan contoh yang baik. Adapun hidayah itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, melihat kezoliman. Tentu yang namanya memagar laut itu satu bentuk kezoliman ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi. Bagi orang yang memiliki kekuasaan, maka hilangkanlah kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Siapa yang punya kekuasaan? Yaitu para pejabat. Ya. Nah, maka pertama ini jadi tugas pejabat yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan problematika PIK 2 ini dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, fa'in lam tastati fabilisani. Kalau tidak memiliki jabatan, maka hendaklah menghilangkan kemungkaran itu dengan lisannya. Ini tugas para ulama dan tugas para tokoh. Jadi untuk terus menyuarakan masalah ini, terus memberitakan bahwasanya ini perbuatan yang zolim karena merugikan rakyat dan lain sebagainya. Itu tugas ulama. Fa in lam tastati fabilisani. Kalau engkau tidak mampu juga, tidak punya kekuasaan, jabatan, tidak punya otoritas untuk berbicara, maka minimal fabiqolbi, engkau mengingkarinya dengan hati. Wadzalika ad'aful iman,
orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah orang yang paling lemah imannya. Jadi menyikapi masalah PIK 2 ini ya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita punya jabatan, maka gunakan jabatan itu untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau seandainya tidak digunakan, dosa. Maka jadi pejabat itu tanggung jawabnya besar. Kalau kita hanya sebagai seorang ulama, aktivis, tokoh, maka nahi munkarnya hanya dengan lisan, atau bisa juga menempuh jalur hukum, ya, lewat undang-undang dan lain sebagainya. Kalau tidak punya otoritas sama sekali, ya tadi pejabat bukan, tokoh aktivis yang ucapannya didengar bukan, ya kita pertama bisa mengikuti arahan para ulama. Kalau tidak, minimal kita cuma tidak setuju dalam hati kita. Kita mengakui itu perbuatan zolim dan kita tidak menyetujui di dalam hati kita. Ya. Nah, kurang lebih sikap yang bisa kita ambil seperti itu, Pak Haji. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Wallahu a'lam. Jadi sesuatu kalau sudah jelas kezolimannya, maka siapapun yang membela kezoliman itu jangan diikutin, termasuk ulama. Jadi urusan si ulama itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan bahas si ulamanya. Kita bahas tentang kemunkarannya. Kalau kita bahas si ulamanya, kapan kita bahas kemungkarannya, Pak Haji? Ya. Jadi jangan fokus sama si ulamanya. Jadi kalau ada ulama yang membela hak-hak ya oligarki, membela dengan dalil dan lain sebagainya, gak usah diurusin. Kita tahu ulama itu salah, ya sudah. Kita jangan fokus sama si ulamanya. Itu urusan perbuatan dia dengan Allah. Ya, kita jangan berusaha menghakimi, oh itu si ulama apa pengen disebut murtad gitu si ulamanya, pengen disebut ini itu, jangan. Kita fokus pada kemungkarannya. Ya, Nabi sendiri mengatakan man ro'a minkum munkaron, kalau melihat kemungkaran. Jadi yang dilihat kemungkarannya, yang lihat pagar lautnya, yang dilihat. Adapun orang-orang yang membela pagar laut itu urusan dia dengan Allah. Itu tanggung jawab dia dengan Allah. Yang membela pagar laut misalkan ulama, biarin si ulama itu nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita yang sudah tahu itu adalah kezoliman, maka fokus kita adalah pada kezoliman dan kemungkaran tersebut. Karena kalau fokus kita jadi itu ada ulama yang membela, ada tokoh yang membela, ada ini, kita nggak fokus kepada kemungkarannya, ya. Nah jadi seperti itu. Kita jangan menilai si ulamanya ini begitu, karena kita sudah tahu itu salah. Ya sudah salah. Kalau memang sudah salah dan jelas kesalahannya, ya sudah. Kita tidak usah terlalu membahas status si ulamanya, tapi kita membahas apa? Kesalahan kemungkarannya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena begini, Pak. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melihat perbuatan, bukan melihat orang. Ya. Kalau kita melihat perbuatan, ini perbuatan PIK 2 misalkan menzolimi apa? Menzolimi rakyat. Lihat perbuatannya. Siapapun yang terlibat dalam hal itu berarti semuanya zolim. Jangan dilihat pribadi ulamanya, pribadi ustadznya, pribadi kiainya. Tapi kita melihat sebuah kezoliman, maka kita selesaikan kezoliman itu. Tentunya sesuai dengan kapasitas tadi yang saya jelaskan. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Haji.